that there are times when the normal rules don't apply. You see, the way you've looked at the world is just not applicable because the world has changed. Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Kendo, channel yang membahas misteri, konspirasi, dan hal-hal aneh lainnya. Video kali ini, gue akan membahas dalang di balik kerusuhan 1998. Siapakah dalangnya itu? Dia adalah George Soros. George Soros disebut sebagai sosok dalang di balik kerusuhan 1998. Namanya terkenal di berbagai belahan dunia. Selain dikenal sebagai miliarder kaya raya, dia juga dikenal sebagai dalang dari fenomena krisis ekonomi dunia. Apakah benar begitu? Mari kita mengenal lebih dalam sosok George Soros. George Soros, nama aslinya George Schwartz. Sosok yang satu ini mungkin sudah tak asing bagi kebanyakan orang. Dianggap sebagai salah satu sosok miliarder dan investor paling powerful di dunia. George Soros punya track record panjang dalam mempengaruhi kondisi ekonomi di banyak negara. Dengan bekal statusnya di bidang hedge fund, dia sukses mengatur perekonomian dunia. Hedge fund itu sendiri secara umum adalah pengelolaan investasi kolektif global bagi nasabah kelas atas. Pengelolaan investasi itu akan mendapatkan biaya imbalan jasa atas investasi yang dikelolanya yang berbasis kinerja. Jadi, Soros dituduh terlibat dalam banyak krisis, termasuk yang terjadi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Soros is one of the richest men in the world. He would be blamed for the financial collapses in Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. Bahkan di Thailand, dia dicap sebagai economic war criminal. Terlepas dari hal-hal tersebut, isu-isu dan konspirasi tentang Soros memang cukup banyak beredar. George Soros menggunakan kekayaannya untuk kepentingan sosial politik, pendidikan dan sains, dan juga filantropi. Namun tidak sedikit yang menganggap sosoknya menjadi pengontrol banyak negara dan pemerintah, serta terlibat dalam mendukung aksi-aksi kelompok kriminal ekstrim seperti Antifa yang sering dituduhkan oleh para politisi kanan konservatif di Amerika Serikat. Tentu pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Bagaimana sebetulnya peran Soros dalam krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998? Mari kita mengenal George Soros. Dia adalah tokoh ternama di bidang keuangan, pasar modal, hingga aktivis di bidang politik. Dia berkebangsaan Amerika Serikat. Soros lahir dari keluarga keturunan Yahudi di Budapest, negara Hungaria pada tahun 1930. Pada bulan Maret 1944, Nazi Jerman menduduki Hongaria. International Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Waktu itu, George Soros berusia 13 tahun. Ketika pasukan Nazi masuk, pada tahun 1945, pertempuran di Budapest berkobar. Namun Soros selamat dari pengepungan dan pertempuran itu. Menurut catatan berita saat itu, sekitar 38.000 nyawa warga sipil tewas selama 3 bulan. Setelah berakhirnya perang, Soros pergi ke Inggris tanpa membawa uang sepeser pun. Dia kemudian mendaftar di London School of Economics atau yang disingkat LSE pada tahun 1947. Walau dia miskin,
dia masih bisa bertahan hidup dengan menjadi pelayan dan portir kereta api. Singkatnya, Soros lulus dari LSI dengan gelar sarjana di bidang filsafat. Setelah kesulitan mendapatkan pekerjaan, dia akhirnya mendapatkan posisi entry level di bank investasi Singer and Friedlander. Karirnya kemudian menanjak dan menanjak hingga akhirnya pindah ke New York. Serta mendirikan perusahaannya sendiri yang dia beri nama Quantum Fund pada tahun 1992. Kepintaran George Soros kemudian makin tinggi dan berujung pada titel spekulan ulung. Pada masa itu, George Soros menaklukkan Inggris dalam hal ekonomi melalui peristiwa Black Wednesday. Kisah ini digambarkan dalam buku Soros, The Life, Times, and Trading Secret of the World's Greatest Investor, yang ditulis oleh Robert Slater. Soros disebut mengendus kemungkinan untuk mencari cuan dengan melakukan hedge fund atas Inggris, apalagi waktu itu Inggris tengah mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi dan punya tingkat suku bunga acuan yang sangat tinggi. Soros berkeyakinan Inggris akan menurunkan tingkat suku bunga yang bisa melemahkan mata uangnya agar ekonominya kembali pulih. Prediksinya terbukti benar dan pada akhirnya ia mendapatkan keuntungan mencapai 2 miliar US dollar. Hal serupa juga terjadi saat krisis moneter yang melanda Asia, tak terkecuali Indonesia di tahun 1998. Nama Soros pertama kali disuarakan oleh Mahathir Mohamad. Mahathir Mohamad sendiri seorang mantan Perdana Menteri Malaysia. Dia menyebut perusahaan hedge fund Soros telah membuat nilai tukar sejumlah mata uang di Asia terombang-ambing. Waktu itu, salah satu perusahaan hedge fund yang baru melakukan operasi dalam jumlah besar di Asia adalah Quantum Funds, yang secara resmi dikelola oleh Soros. Perusahaan tersebut melakukan spekulasi dengan meminjam mata uang Thailand yaitu baht dalam jumlah besar. Singkat cerita, dengan modal kurang dari 1 miliar US dollar, dia pun berspekulasi atas baht. Dan benar saja, tak berselang lama kebijakan nilai tukar mata uang Thailand berubah dari skema mengambang tetap menjadi mengambang bebas. Nilai baht terjun bebas 60% melawan dolar Amerika Serikat. Quantum Fund menorehkan cuan yang fantastis. Tak berselang lama, kondisi serupa menular ke beberapa negara Asia lainnya. Di balik kepintarannya dalam ekonomi, dia juga cinta terhadap filsafat. Dalam pengakuannya, Soros mengaku senang mencari tahu kondisi yang ada di dunia ini dengan basis ilmu filsafat. Salah satu filosofi yang dipegang teguh olehnya adalah buah pikiran dari Karl Popper yang tercantum dalam buku The Open Society and Its Enemies. Soros kagum dengan buah pemikiran Popper yang mengatakan bahwa gerakan Nazi Jerman dan komunis memiliki kecenderungan yang sama, di mana dua gerakan ini masing-masing mengklaim sebagai pembawa kebenaran. Padahal sebenarnya dua paham ini adalah sebuah perilaku yang bias dan terdistorsi dari kenyataan. Pandangan Popper itu kemudian menginspirasi Soros. Dia menganggap teori-teori ilmiah tidak selamanya valid. That theory claims that markets tend towards equilibrium. Deviations occur in a random fashion. Dari kecintaannya akan filsafat, dia kemudian mempopulerkan istilah teori refleksitas, yaitu anggapan di mana pelaku pasar tidak bergerak berdasarkan realita, namun persepsi mereka tentang realita itu sendiri. Jadi, terlepas dari hal-hal tersebut, di Amerika Serikat sendiri memang banyak teori konspirasi yang menuduh George Soros. Dia dituduh membiayai gerakan sayap kiri ekstrim seperti Antifa yang dalam beberapa waktu terakhir dituduh bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi di Amerika Serikat. Dia juga dituduh tak benar-benar Yahudi dan justru menggerakkan kampanye anti-Yahudi. Soros bahkan dituduh ingin menciptakan revolusi di Amerika dan membiayai aksi-aksi protes. Namun, teori-teori tersebut
minim pembuktian dan dengan mudahnya dipatahkan. Tokoh-tokoh seperti Donald Trump dan Rudy Giuliani adalah beberapa di antara tokoh-tokoh yang ikut dalam tuduhan terhadap Soros ini. Terlepas dari apapun itu, Soros tetap akan kenang bagaimana saktinya spekulan berdampak pada ekonomi global. Sebagai pendana Partai Demokrat di Amerika Serikat, jelas dia juga akan mendapatkan serangan isu-isu yang demikian. Pada akhirnya, wajah Soros akan dilihat sebagai dua sisi, yaitu seorang filantropi namun punya aksi yang menyebabkan krisis. Sekian pembahasan tentang George Soros. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggunya gue akan menyajikan kisah-kisah misteri lainnya. See you next time di video gue selanjutnya, and bye-bye.